Hai semuanya. Baik, kami akan menjelaskan nih terkait apa sih alasan kami memilih tempat makan Prasmanan menjadi objek pengembangan sistem pencatatan mata kuliah desain akuntansi. Eits, tunggu dulu. Sebelum kami membahas nih terkait alasan kami, kalian harus tahu dulu seperti apa tempat makan Prasmanan itu. Setelah kalian melihat, kalian tahu kan bahwa tempat Prasmanan itu menyajikan berbagai lauk dan juga sayur rumahan. Nah, bahkan kalian bisa loh mendapatkan sambal dan juga kerupuk di sana. Kita bisa mengambil lauk dan juga sayurnya sendiri, barulah nanti kita ke kasir untuk dibantu total harga dari makanan kita itu berapa oleh kasirnya. Seperti apa sih pencatatannya? Bisa kita lihat di sini. Seperti yang kita lihat tadi, tempat makan Prasmanan itu masih menggunakan pencatatan manual dengan hanya menuliskan total dari makanan yang telah kita ambil, tidak menjelaskan apa saja makanan yang sudah kita pilih. Nah, namun walaupun telah didukung oleh pembayaran QR, kasirnya itu biasanya hanya melihat notifikasi dari pembeli, tidak meng-cross-check ulang. Sehingga dari dua hal tersebut menguatkan kami untuk melakukan suatu pembaruan sistem yang ada di tempat makan Prasmanan. Mengapa demikian? Karena kelompok kami merasa bahwa tempat makan Prasmanan itu bisa menjadi lebih baik apabila merubah sedikit pencatatan dan juga sistem yang ada di dalam tempat makan tersebut. Assalamualaikum, Ibu Ratna sebagai owner dari UMKM Prasmanan ini. Di sini kami sebagai mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur ingin mewawancarai Ibu Ratna terkait penugasan kami mengenai desain akuntansi. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Apakah Ibu Ratna berkenan untuk wawancara ini dipublikasikan? Waalaikumsalam. Saya Ratna selaku owner dari Rumah Makan Prasmanan. Nah, di sini saya bersedia untuk memberikan informasi terkait usaha yang saya miliki kepada Mbak Anggraini selaku mahasiswa di UPN. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh iya, saya jelaskan usaha yang saya miliki ini bergerak di bidang rumah makan ya, jadi kita menjual masakan-masakan rumah gitu, beragam sih menunya. Nah, di sini itu lokasinya saya memang pilih di sekitar kampus karena kan menurut kami memang lokasinya kan strategis tuh. Jadi kalau misalnya dari orang kampus kan kadang kalau misalnya ingin cari makan gitu kan biar dekat, kami harapkan sih mampir ke tempat kami ya. Kalau di tempat kami itu sejak awal berdiri memang 3 karyawan ya, dan alhamdulillah sampai sekarang juga 3 karyawan ini selalu loyal gitu dalam ikut membantu perkembangan usaha yang saya miliki. Selama usaha saya berdiri saya pasti melakukan pencatatan ya, terlebih kan setiap hari uang masuk, uang keluar untuk beli bahan baku. Nah, kalau nggak dicatat kan juga nggak kelihatan gitu. Nah, tapi kalau metode pencatatannya sih selama ini sejak awal berdiri saya pakai manual. Jadi nulis di buku gitu, bikin seperti istilahnya laporan keuangan kecil-kecilan gitu. Jadi yang penting laporan keuangan itu bisa saya gunakan untuk
mengetahui ya arus masuk arus keluarnya usaha yang saya miliki gitu. Kalau terkait kendala, sebenarnya sering sih terjadi kendala. Jadi misal salah catat atau antara, kan namanya kalau saat penjualan itu kan kadang kalau rame itu kan karyawan suka ada yang keliru saat bikin nota gitu. Misalnya seharusnya menunya itu 15.000 tapi dia salah nulis, misalnya 13.000 atau bahkan bisa lebih, misalnya oh ini 20.000. Nah, hal-hal seperti itu kan memang wajar ya, karena kan kita pencatatannya juga manual. Tapi ya itu memang saya sadari karena memang usaha saya kan sebenarnya nggak memerlukan sistem yang terlalu canggih gitu ya, jadi manual pun cukup, sehingga kendala-kendala seperti itu juga saya maklumi gitu. Bisnis saya yang cuma rumah makan prasmanan gini kan menunya kan juga setiap hari kan juga pasti berulang ya, menunya itu lagi gitu. Jadi kalau pakai yang misalnya disarankan sistem atau apa gitu ya, kami belum siap lah untuk pakai itu. Jadi makanya kita pakai manual aja, yang penting bisa digunakan untuk pembukuan gitu. Ada satu pertanyaan lagi ya Bu Ratna. Jadi kalau di kita itu sebenarnya kalau ada orang yang ngambil banyak atau sedikit itu kita sudah perhitungkan. Kan dari sekian banyak menu kan nggak mungkin orang itu ngambil semua ya. Pasti kan ada ada sebagian orang yang cukup dengan ini, setelah itu kenyang. Ada yang saya mau ini gitu. Tapi hal itu memang sudah diperhitungkan dengan menekan biaya-biaya operasional lain gitu. Misalnya kita nggak usah pakai karyawan banyak-banyak, itu cukup. Nah, kalau karyawannya sedikit, hanya 3, otomatis pekerjaannya pun juga sedikit kan. Hal itu kan sudah diwakili dengan orang-orang ini nggak perlu kita ambilkan gitu. Jadi mereka bisa ngambil sendiri, maka dari itu karyawan 3 itu sudah cukup gitu. Terus kita juga punya supplier bahan-bahan makanan itu tadi, langganan gitu. Jadi kita memang ambil dalam jumlah banyak sehingga harganya murah gitu. Jadi setiap 2 hari sekali memang kita belanja. Tapi dari situ juga sebenarnya kami sudah mendapatkan untung gitu. Pokoknya entah mereka ngambil porsinya banyak atau sedikit itu sebenarnya balance gitu loh. Dengan kan nggak semua orang itu porsi makannya banyak ya. Ada yang memang tuh yang makan dikit sudah kenyang dan makan banyak baru kenyang gitu. Jadi itu kayak istilahnya seperti seperti subsidi silang gitu loh ya. Seperti subsidi silang gitu. Jadi hal itu tuh bisa ditutupi gitu. Dengan yang ngambil banyak ini pasti akan tertutupi dengan orang yang ngambil sedikit gitu. Jadi di kami sih itu sudah cukup menguntungkan. baik, sekian mungkin cukup wawancara yang kami lakukan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya buat Bu Ratna kepada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.